Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Telah lewat pada pertemuan yang lalu sebuah pasal yang menjelaskan akibat dan kemudian maksiat akan menjadikan pelaku dosa terus dalam kawanan syaitan, penjara syahwat, lungguh hawa nafsu, dan itu adalah perkara yang sangat membahayakan hamba. Terbelenggu adalah bahaya. Terus bagaimana lagi kalau yang membelenggu adalah musuhnya sendiri, yang paling menginginkan dia celaka? Syaitan, laknatullah. Baik, kemudian beliau mengingatkan dalam pasal itu sebuah pokok bahwa hati ketika semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bencana-bencana akan semakin cepat menimpa, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencana-bencana itu akan semakin jauh. Kemudian diingatkan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berjenjang-jenjang, dan yang paling mengerikan adalah jauh yang diakibatkan oleh kemunafikan dan kesyirikan. Di bawah itu ada 3, setelahnya ada dosa-dosa besar, dosa kecil, kelalaian, dan seterusnya. Kita lanjutkan pasal baru. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fasl wa min uqubati suqutul jah wal manzilah wal karamah inda Allah wa inda khalqih. Fa inna akramal khalqi inda Allah atqahu wa aqrabahum minhu
manzilatan ahwa'uhum lahu wa ala qadari ta'atil 'abdi lahu takunu manzilatuhu 'inda fa idza 'asa wa khalafa amra saqata min 'aini fa asqatahu min qulubi 'ibadihi wa idza lam yabqa lahu jahun 'inda al-qalb kana 'alaihim wa 'amaluhu 'ala hasabi dhalik فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذكر ساقط القدر زري الحال لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور فإنما خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن ولا سرور معه ولا فرح وأين هذا الألم من ذدة المعصية لولا سكر الشهوة. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara akibat dari maksiat adalah jatuhnya kedudukan, jatuhnya derajat hamba, jatuhnya kemuliaan hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi makhluknya. Baik, hamba punya kedudukan, maksiat akan membuat jatuh. Hamba punya jenjang di sisi Allah, ini akan turun dan maksiat. Hamba mempunyai kemuliaan, maksiat akan bukan hanya di sisi Allah, tapi di sisi makhluk juga. Kenapa kata beliau? Beliau jelaskan, karena sungguh makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling taat kepadanya. Jadi sesuai dengan kadar ketaatan hamba kepada Allah, disitulah derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika hamba bermaksiat kepada Allah, menyelisihi petunjuk Allah, maka dia jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan kedudukannya jatuh dalam pandangan hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya tak tersisa kedudukan di sisi makhluk. Makhluk pun menghinakan mereka, memperlakukan mereka sesuai dengan kadar wangaranya. Dia pun akhirnya hidup di tengah makhluk dengan kehidupan yang paling buruk, jatuh namanya, rendah kedudukannya, hina keadaannya, tak ada kemuliaan, tak ada kebahagiaan, tak ada ketentraman. Karena sungguh jatuhnya nama, jatuhnya kedudukan dan kemuliaan hamba itu pasti beriringan dengan seluruh kesedihan, kekhawatiran, gundah gulana. Tak ada kebahagiaan bersamanya, tak ada ketentraman padanya. Maka kalau dibandingkan kengerian ini dengan
kelezatan maksiat, maka lihat sangat jauh berbeda. Kata beliau, maka di mana? Di manakah kedahsyatan, kengerian perkara ini dibandingkan dengan kelezatan maksiat? Seandainya bukan karena mabuk syahwat. Jadi maksudnya kondisi hamba yang akhirnya tetap terjatuh dalam perkara-perkara itu tidak lain karena apa? Sudah mabuk dalam syahwat. Lihat orang yang mabuk, lihat orang yang mabuk. Orang-orang memandangnya apa? Lihat orang yang mabuk, orang-orang memandangnya apa? Orang rendah, orang hina. Bahkan dikata-katai, ditendang, diapa sama orang-orang. Itu keadaan orang mabuk. Tapi si mabuk sendirian tidak keras, terus memilih, terus berada dalam kondisi seperti itu. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita akibat maksiat rendah betul, tapi bersamaan dengan itu si pelaku tidak sadar mabuk syahwat. Dan ini berjenjang-jenjang sesuai dengan kadar maksiatnya. Sebagaimana kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjenjang-jenjang sesuai dengan kadar ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'dhami ni'amillahi 'alal 'abdi ay yarfa'a lahu bainal 'alamin dhikra wa yu'liya qadara. ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيره كما قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي خصصناه بخصيصة وهو الذكر الجليل الذي يذكرون به في هذه الدار وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنه وعن بنيه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرا ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفه فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba adalah terangkatnya hamba, tingginya nama hamba di hadapan alam semesta. Di antara kemuliaan yang sangat besar, Allah mengangkat kedudukan hamba.
Karena itu Allah khususkan para nabinya dan para rasulnya akan kemuliaan yang tidak dimiliki untuk selainnya. Sebagaimana dalam surah Shad ayat 45 sampai 46. Wadkur ibadana, ingat dengan kemuliaan hamba-hamba kami Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mereka itu ulil aidi wal absar, para pemilik kemuliaan, kekuatan dan kedalaman ilmu. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraka. Ini dia. Sungguh kami ikhlaskan untuk mereka kemudian dzikra. Dalam dzikra terangkatnya nama dalam kehidupan. Kata Syekh, maknanya kami khususkan mereka dengan keistimewaan, yaitu ad-dzikrul jamil. Ad-dzikrul jamil, disebutnya dia dengan sebutan ini. Orang ingat dia dengan ingatan yang baik, terangkat namanya, yang dengannya dia senantiasa disebut seperti itu dalam kehidupan ini. Lihat Nabi Ibrahim, bagaimana orang memandang Nabi Ibrahim, sampai orang Yahudi Nasara memuliakan Nabi Ibrahim. Itu dzikr. Karena kesempurnaan nikmat Allah kepadanya, tidak lain karena mereka menempuh sebab datangnya nikmat taat. Lihat Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami angkat engkau, kami angkat, tinggikan untukmu. Apa yang mau ditinggikan? Dzikrak, penyebutan engkau, namamu, kedudukan. Orang sebut nama Nabi Muhammad, wah luar biasa, luar biasa. Sampai orang kafir disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan itu. Kalau yang muncul itu satu dua orang kafir yang terang-terangan menghina Nabi, dan siapapun yang terang-terangan menghina pasti diperlihatkan, hancur, rendah, hina sehina-hinanya, pasti diperlihatkan itu. Cepat sekali itu termasuk musibah paling cepat. Kenapa? Allah angkat itu, kalau diangkat betul-betul harus terangkat, tidak boleh ada direndahkan. Sebab itu hujjah Allah, burhan Allah. Jadi ilmu besar bahwa yang terangkat ada yang mengangkat dan terus akan diangkat. Yang merendahkannya pasti dihina, supaya jadi ilmu. Mau mulia, ikuti aja. Jadi kata beliau, ini Nabi. Terus pengikut para Nabi, kata beliau, jadi pengikut Rasul, mereka juga mendapatkan nasib, bahagia dari rangkap ini. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang mereka wariskan, apa yang mereka tinggalkan, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan rasul, dan bagaimana mereka mengikuti nabi dan rasul. Dan siapapun yang menyelisihi mereka
maka akan kehilangan. Serendah-rendahnya tidak pernah disebut-sebut. Itu sehebat-hebatnya tidak pernah disebut. Tapi lebih rendah dari itu disebut dan betul-betul orang jijik. Lihat Fir'aun. Siapa Fir'aun di zamannya? Siapa Fir'aun di zamannya? Disebut namanya saja ya tersebar. Ketakutan orang. Tapi sekarang disebut Fir'aun, orang lebih bagus mengingat tai daripada mengingat nama busuk menjijikkan. Orang kafir penjahat, bagaimanapun jahatnya, kalau dibilang Fir'aun, tetap dia tidak setuju. Kita direndahkan betul. Itu nampak, itu jelas sekali itu. Dan lihat bagaimana Nabi Musa. Lihat bagaimana Nabi Musa diangkat. Sampai pengikut Nabi Musa yang kafir, semua pengikut Nabi Musa sekarang itu kafir kepada Nabi Musa, tidak beriman kepada Nabi Musa. Ahli kitab kafir kepada Nabi Musa, tidak beriman di atas ajaran Nabi Musa. Tetap bagaimanapun mereka merusak Taurat, merusak ajaran Nabi Musa, tetap nama Nabi Musa besar sekali bagi mereka. Tidak bisa hilang. Walaupun Yahudi sekarang itu pengikut Fir'aun, banyak mereka pengikut Fir'aun, tetap mereka membenci Fir'aun. Masalahnya itu hukum Allah itu. Terangkat pasti terangkat, rendah pasti rendah. Itu berlaku terus menerus. Dunia alam barzakh semakin nampak, negeri akhirat betul-betul penampakan tiada kekaburan di dalamnya. Pengikut Nabi dan Rasul akan mendapatkan bahagia. Yang menentang Nabi dan Rasul mendapatkan juga bahagia. Tinggal bagaimana kita bertahan. Bertahan ini yang berat. Ilmu ini jamaah sangat jelas kita paham, tapi seiring dengan jelasnya kita terlalai, kita terpedaya, sebab syaitan betul-betul menginginkan kita terlalai. Kita perlu ada yang mengingatkan lagi, kembali lagi, kokoh lagi. Perlu ada yang mengingatkan lagi, kembali lagi, kokoh lagi. Harus bersabar ya guys. Dua hal yang akan membuat kita kokoh terus adalah terus menambah ilmu, mengokohkan ilmu. Paham kita terhadap ini terus menambah kokoh, dan terus bersabar ya guys. Terus bersabar. Bagaimanapun kondisi kita, sabar dan yakini betul ini jalan keselamatan dan sabar terus. Terus tambah keyakinan itu di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sabar terus. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami pun menjadikan di antara mereka ini, Allah angkat di antara mereka a'immah, menjadi imam, panutan tertinggi, yahduna bi amrina, yang senantiasa memberi petunjuk dengan petunjuk kami. Kapan diangkat ini? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina
yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangatlah yakin. Yuqinun, yuqinun datang dalam bentuk fi'il mudhari, terus menerus dia yakini ayat-ayat, dia pelajari, dia yakini, terus lagi dia pelajari, dia yakini. Kenapa? Karena ayat-ayat sangat luas, terus menerus kita perlukan ilmunya. Kenapa lagi? Karena ayat-ayat jamaah, bagaimanapun kita hebat menangkapnya, syaitan, jin dan manusia akan terus melakukan upaya supaya kita lupa. Maka perlu terus diulang, perlu terus diulang, perlu terus kita diingatkan. Makanya sumber bencana saat seseorang sudah meninggalkan majelis ilmu. Sumber bencana saat seseorang berada dalam majelis ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat di dalamnya, tidak semakin yakin terhadap sangat berbahaya. Orang yang lama mengurus pengajian-pengajian tapi tidak semakin yakin terhadap, sangat berbahaya. Orang yang lama menjadi pengurus yang dengannya terwujud menjadi panitia, yang dengannya terwujud ta'lim dan seterusnya, kemudian tidak semakin yakin, tidak semakin yakin. Sebab itu akan berbalik menjadi sebab-sebab tertutupnya hidayah. Para ulama sebutkan di antara sebab tertutupnya hidayah, orang yang sudah diberi kesempatan bersama dengan orang soleh, para ulama, guru-guru besar dan seterusnya, tapi bersamaan dengan itu kebanggaannya hanyalah saya pernah jadi ini, saya pernah jadi ini. Ini ditutup baginya hidayah. Dan banyak-banyak orang seperti itu. Jangankan ulama besar, alim besar, kita saja yang kalangan ustaz, sebagian orang mendekat, yang penting mendekat saja. Tidak tahu juga aktif belajar, tidak tahu juga aktif menuntut ilmu, tapi sekedar berusaha mendekat. Oh, saya dekat dengan anu, saya anunya si anu, saya anunya ustaz ini. Itu bencana, itu sebab-sebab tertutupnya taufik hidayah. Kalau itu terjadi, maka hilang kekuatan untuk menghadapi maksiat. Tidak akan bisa bersama. Kapan ada goncangan dalam dakwah, maka orang-orang seperti ini bisa berbalik menjadi musuh. Sebab sudah tidak nyaman dalam dakwah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cermati kalimat-kalimat Syekh di sini. Lihat, di awal beliau menyebutkan makhluk termulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Selanjutnya beliau sebutkan yang paling dekat di sisi Allah, yang paling taat kepada-Nya. Setelah itu beliau menyebutkan, langsung beliau menyebutkan orangnya. Siapa yang paling taat, siapa yang paling bertakwa, yang mendapatkan kemuliaan tertinggi. Langsung disebut siapa? Para nabi, para rasul. Terus disebutkan siapa? Atba, para pengikut mereka. Itu ilmu penting. Bahwa hakikat ketakwaan, hakikat ketaatan adalah bagaimana menapak
menempuh, mengikuti jalan para rasul. Dan kita bersyukur umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita berada di atas jalan Nabi terbaik, Nabi termulia dengan syariat termulia teragung. Baik, disebutkan dalam Al-Quran, inna akhlasnahum bikhalisatin dzikradda. Sungguh akhlasna, ya terjemahan kasarnya, kami ikhlaskan, kami murnikan untuk mereka. Khalis, kemurnian. Saya tafsirkan apa? Kami khususkan mereka dengan keistimewaan khusus. Apa itu? Dzikradda, dzikra, perangkat. Dalam kehidupan dunia, di alam barzakh, di negeri akhir, diangkat, dimuliakan, diangkat, dimuliakan. Cermati kalimat akhlasnahu, al-jaza' min jinsil amal. Mereka dapat kemurnian, keistimewaan dari Allah sebab apa? Mereka menjadi hamba Allah, betul-betul memurnikan penghambaan. Mereka semata mau jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba syaitan, bukan hamba kedudukan, bukan hamba harta benda, bukan hamba perdagangan, bukan hamba kekuasaan, apalagi mau jadi hamba-hamba wanita. Mereka hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka murnikan betul perkara. Pemurnian, keikhlasan ini, itulah yang merupakan hakikat ketaatan. Salat dengan kemurnian, itu dia ketaatan. Salat tanpa kemurnian ini bukan ketaatan. Bukan ketaatan. Ini mengungkap perkara besar yang banyak orang kadang pusing di dalamnya. Kenapa siang sholat, siang ini tetap rendah? Masalahnya belum sholat, masih masuk kategori wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Di pembahasan disebutkan siapa yang paling taat, maka paling dekat di sisi Allah, paling berangkat. Ini bagusnya sholatnya, bagusnya ini. Kenapa rendah? Direndahkan. Masalahnya sholatnya belumlah ketaatan. Bukan karena mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya untuk apa? Untuk mentaati dirinya. Keinginan dirinya yang dia kejar. Saya sholat mau ini, saya sholat mau dapat ini, saya sholat mau dapat ini. Berarti apa? Sholatnya untuk dirinya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dirinya, rukuknya, sujudnya, dan seterusnya. Kalau sholat betul-betul murni, maka Allah pun murnikan. Al-jaza' min jinsil amal. Dan kemurnian sholat, kemurnian ibadah pasti beriringan dengan pasti beriringan dengan hanya mencintai apa yang Allah cintai. Karena itu yang ikhlas betul kepada Allah tidak mungkin menempuh jalan dalam ibadah kepada Allah, jalan yang Allah tidak tuntunkan, yang sangat Allah murkai. Pasti
jalan yang ditempuh adalah jalan yang Allah tentukan, yang Allah cinta. Baik, dalam pembahasan ini beliau juga mengingatkan kepada kita, lihatlah lafaz sini, dikrad dar, rafa terangkat, dikrad dar, disebut-sebut. Terus beliau sebutkan juga lisan sidq. Ini adalah lisan sidq, lisan kejujuran yang Nabi Ibrahim minta, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, buatkan untukku, anugerahkan untukku, berilah kepadaku lisana sidqin fil akhirin. Iya, lisan sidq, kejujuran. Itu bahasa dari bahasa mantap, semangat dimuliakan. Baik, kemudian lihat yang terakhir, kalimat beliau, pengikut para rasul, dan yang menyelisihi mereka. Penyelisihan terhadap para rasul, maksiat kepada mereka. Itulah hakikat maksiat kepada Allah. Sebagaimana mentaati Rasul adalah mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia maksiat kepada yang mengutusnya. Ini perkara penting dan sangat penting. Banyak orang hanya terbatas mengatakan maksiat itu maksiat kepada Allah. Sampai di situ. Dia lupa bahwa tafsir maksiat kepada Allah, maksiat kepada utusannya. Sebagaimana orang yang terbatas pahamnya, dia menganggap mentaati Allah. Dia tahu ayat-ayat mentaati Allah kemuliaan, mentaati Allah dapat ini, tapi terbatas pahamnya. Dia tidak mampu memahami mentaati Allah hakikatnya dan mentaati utusannya. Mentaati utusannya. Kalau dalam istilah ini saja sudah banyak yang kabur, apalagi istilah-istilah selanjutnya yang sama. Menyelisihi Allah, menyelisihi jalan Tuhan, jalannya Allah. Itu sama dengan apa? Menyelisihi jalannya Nabi. Hanya yang pertama, banyak orang terima. Tapi yang kedua, sebab jalan Allah yang mereka maksud adalah jalan yang saya sukai, jalan yang sejalan dengan saya, jalan menurut pendapat guru saya, kelompok saya, organisasi saya. Itulah jalan Allah. Salah besar paham ini. Mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Allah, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau masuk ke istilah selanjutnya, apa itu? Mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnahnya Nabi.
Agama Nabi hakikatnya adalah sunnah Nabi. Berarti yang bukan agama Nabi, iya, yang keluar dari sunnah. Apa lawan sunnah? Apa lawannya sunnah? Bid'ah. Kalau ke istilah bid'ah, wah itu lebih tidak diterima lagi. Lebih tidak diterima lagi. Padahal istilah itu istilah yang paling memperjelas bid'ah. Bid'ah keluar dari petunjuk Nabi. Disengaja tidak disengaja keluar dari petunjuk Nabi. Bid'ah namanya. Di atas petunjuk Nabi, di atas sunnah. Di atas sunnah berarti mengikuti Nabi. Di atas sunnah berarti mentaati Nabi. Di atas sunnah mengikuti Nabi, mentaati Nabi berarti apa? Di atas jalan yang lurus, di atas agama Allah, mentaati Allah. Ini bertakwa kepada Allah namanya. Dengan itu akan terlihat ketimpangan yang sangat banyak. Kenapa? Cara memahami orang membatasi, bahkan keliru. Sehingga kan keliru. Sehingga kalimat-kalimat, ilmu-ilmu kadang sudah benar, global, tapi uraiannya, rinciannya salah. Harus taat kepada Allah, iya. Harus taat kepada Nabi, tunggu. Sama saja itu. Harus taat kepada Nabi, iya. Harus ikut sunnah Nabi, berarti itu. Kalau dibilang ikut sunnah Nabi, harus ikut sunnah Nabi, iya. Tidak boleh bid'ah. Jangan tuh. Tidak boleh bid'ah. Jangan. Kenapa harus ada yang seperti itu? Dan ini yang ada saat ini. Diperburuk dengan orang-orang yang mau menegakkan sunnah Nabi, tidak menegakkan sunnah Nabi, hanya pakai nama sunnah Nabi saja, tapi keluar dari sunnah Nabi. Diperparah dengan orang yang memberantas bid'ah. Ini tidak memberantas bid'ah sesuai dengan sunnah Nabi, sehingga orang semakin membenci kalimat memberantas bid'ah. Kerancuan ini silih berganti tahun demi tahun. Ditutup itu, tambah kacau, tambah kacau, tambah kacau, tambah kacau. Ketika orang mau memperbaikinya, gimana memperbaikinya? Merusakkan paham. Sementara yang dihadapi apa? Generasi yang sudah apa? Racunnya sudah bergelombang-gelombang, sudah racun. Sudah perubahan ke-10 racunnya. Dia punya terapi racun ke-10, diperhadapkan racun ke-9, dan dia menganggap racun 10 racun, terus 9, 9 bagus.
padahal masih racun. Sebab ilmu tidak bisa, karena dalamnya itu kesesatan untuk dilihat. Kalau dia mampu melihat yang 9 racun, yang 8 tidak. Mampu melihat yang 8 racun, yang 7 gimana? Terus gimana mampu melihat seluruhnya? Siapa yang bisa selamat? Yang bisa selamat hanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan. Dan yang Allah selamatkan mereka yang mau selamat dan jujur menempuh jalan selamat. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan diri kita, kemampuan kita, harta kita, pengalaman kita dan seterusnya tidak akan bermanfaat ya. Tinggalkan itu, jangan lihat diri kita. Apa kita? Oh, saya sudah hebat, saya sudah ini apa sebenarnya? Harus lihat diri kita, cacat, kekurangan. Perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu perbaikan terus. Karena itulah, kalau orang sudah masuk memahami perkara ini, berusaha mentaati Allah, tidak maksiat kepadanya, dengan mentaati Rasul, tidak maksiat kepadanya, berusaha mengikuti Nabi, tidak berbuat bid'ah, menegakkan sunnahnya, tidak melakukan perkara baru, muhdatsat, maka apa? Perlu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak perhebat doa yang terus diiringi dengan apa? Beristighfar, dan beristighfar. Itu saja dilakukan. Dengan ini kita mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, memuliakan kita dan kejar kemuliaan kita. Kejar semata kemuliaan Allah, kemuliaan makhluk, membuat kita menderita. Kemuliaan dari makhluk justru akan semakin membuat hamba menderita. Kejar semata kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan di sisi. Baik, selesai masalah ini. Baik, saya ingatkan ada taklim baru. Yang pertama, di Gontar kita baca kitab Tafsir As-Sa'di, Suratul Fatihah, yang akan dilanjutkan dengan tafsir dalam juz 4. Baik, kajian yang lain dan ini sangat diperlukan dalam kehidupan, kajian tentang hakikat penghambaan, kitab Al-Ubudiyah, hanya ini subuh. Kajian subuh itu kajian pembuktian ubudiyah, hamba Allah yang sebenarnya itu dia di kajian subuh. Kalau kajian maghrib isya, mana tahu mana saya kabar itu. Tapi kalau kajian subuh, di situ lihat kajian subuh. Dan kajian subuh itu akan menjadi sebab berkah dalam kehidupan. Yang rajin kajian subuh itu akan lebih cepat berubah hidupnya lebih baik. Itu terbukti.
Kitab yang dibahas kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Setiap subuh Jumat di Hafayong, lantai 5, jangan lantai 6, tempatnya akhwat itu. Saya datang sama keluarganya, baik. Setiap Jumat subuh, waktunya singkat, tidak banyak, hanya sampai syuruk. Habis sholat subuh, pikir sedikit kajian. Mungkin lebih singkat dari ini. Kalau ini sampai 45 menit. Kajian subuh itu 30 menit, 35 menit. Lebih cepat. Orang yang mau ke kantor tidak terhalangi. Mau mengantar anaknya pulang tidak terhalangi. Mau pergi mandi-mandi dulu tidak terhalangi. Masih bisa ke kantor. Tidak ada penghalang. Yang menghalangi kemalasan. Yang menghalangi kalau begadang malamnya, sehingga tidak kullek gila penambahan ketahuan. Baik, bawa kitab, dan khusus yang ikut belajar bahasa Arab itu ikut kajian itu, sebab untuk yang bisa baca kitab kita akan suruh baca. Yang tidak bisa bilang saya tidak bisa. Sebagai latihan juga. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.